Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi singkat mengenai siapa sebetulnya Marwarar Sirait, pemirsa. Marwarar Sirait terlahir di Medan 23 Desember 1969 dengan pendidikan terakhir. Ini adalah di FISIP Universitas Parahyangan, Bandung. Diketahui Marwarar ini sudah berwaktu yang cukup lama bergabung di PDI Perjuangan dan dia juga merupakan salah satu putra dari politisi PDI Perjuangan. Karir yang dijalankan Marwarar selama tentunya saja ketika masih bergabung di PDIP adalah merupakan anggota Dewan Penasehat PPPBSI tahun 2020 hingga sekarang 2024, kemudian anggota DPR RI fraksi PDIP dari 2004 hingga 2019, Ketua DPP Bidang Pemuda, Mahasiswa dan Olahraga PDIP dari tahun 2005 hingga 2010, kemudian Bendahara DPD PDIP Jabar dari tahun 2000 hingga 2005. Dan kemarin ini kita sudah melihat seperti apa sejarah singkat ataupun sepak terjang dari Marwarar Sirait selama menjadi bagian dari PDIP hingga kemarin akhirnya ada informasi pemirsa dan kita juga saksikan informasinya gambarnya tadi ketika Marwarar Sirait pemirsa menyerahkan kartu keanggotaan PDIP-nya kepada PDIP dan menyatakan bahwa sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga besar PDIP. Iya, dan itu menandakan ada satu persatu loyalis Joko Widodo yang akhirnya hengkang dari PDI Perjuangan menjelang pelaksanaan pemilu presiden 14 Februari mendatang. Nah, elit politik PDI Perjuangan Marwarar Sirait mengaku telah berkontemplasi lama sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar dari PDIP. Langkah Marwarar ini pemirsa seakan mengikuti jejak Budiman Sujatmiko yang lebih dulu melepaskan diri dari PDIP. Apakah langkah Marwarar ini merupakan tekanan politik yang sedang ditujukan kepada PDIP menjelang pemilu yang semakin dekat? Lalu bisakah PDIP ini membalikkan tekanan politik ini pemirsa atau akan terus tertekan hingga pemilu nanti? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pengamat politik yaitu ada Bang Slamet Ginting, kemudian juga ada pengamat politik juga, yaitu sudah bergabung bersama kita ada dua pengamat politik. Kita akan melihat sudut pandang yang kira-kira samakah atau mungkin ada sudut pandang yang berbeda. Itu ada Mas Ahmad Khoirul Umam dan juga kami tentu mengundang pihak dari PDIP pemirsa untuk berdiskusi pada sore hari ini dan juga kami tengah menunggu Bang Marwarar Sirait untuk bergabung bersama kami secara virtual. Nah, pertama kita akan menuju terlebih dahulu kepada Bang Slamet Ginting. Bang Slamet, kalau menurut Anda apa sih alasannya yang paling utama Marwarar ini memutuskan untuk hengkang dari PDIP dan ada satu kalimat yang cukup menarik bahwa saya mengikuti jejak Presiden Joko Widodo. Bang Slamet. Ya, sebenarnya faksi itu sudah mulai terjadi ketika sebelum pemilihan umum tahun 2014 lalu, ketika kemudian Jokowi tampil sebagai presiden, maka ada dua tokoh di dalam tubuh PDIP antara Ketua Umum Megawati dan juga Presiden Jokowi. Nah, kalau kita bicara tentang teori loyalitas politik dari Hirschman, itu berbicara tentang perilaku aktor politik yang satu dengan aktor politik yang lain, yang itu diikat oleh solidaritas sosial politik, kemudian ikatan batin, juga kesamaan dalam organisasi sosial politik. Nah, di situ kemudian tidak boleh ada loyalitas ganda. Ketika kemudian Jokowi tampil sebagai presiden pada tahun 2014, maka ada kecenderungan tidak boleh ada dua matahari kembar di sini. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa pada saat pengumuman calon menteri di istana, itu bisa kelihatan bahwa bisa terlihat Marwarar Sirait adalah masuk dalam daftar nama menteri, tapi kemudian ternyata tidak disetujui dan itu yang beredar bahwa ternyata Megawati tidak menyetujui Marwarar Sirait menjadi menteri waktu itu. Desas-desusnya adalah menjadi Menkominfo yang kemudian diumumkan justru Rudiantara. Bahkan kemudian setelah tidak jadi
menteri itu pada hari itu juga Marwarar Sirait ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, tapi itu kemudian tidak terjadi, artinya Megawati tidak bersedia menemui Marwarar Sirait. Nah, disinilah terlihat bahwa Megawati melihat bahwa loyalitas Marwarar Sirait itu melakukan loyalitas ganda, bahkan lebih cenderung patuh pada Presiden Jokowi. Ini yang membuat saya pikir PDIP akhirnya memutuskan bahwa posisi Marwarar Sirait ini harus dievaluasi, dan kita tahu kemudian dalam perkembangannya juga Marwarar Sirait pada 2019 misalnya tidak lagi ditempatkan di Dapil 9 di mana dia berhasil menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDIP, dipindahkan ke Dapil 3 yaitu wilayah Kota Bogor dan Cianjur. Dia kalah oleh Diah Pitaloka. Di sini kemudian sudah terlihat bahwa ada kekecewaan dari Marwarar Sirait dan juga kekecewaan dari pimpinan PDIP. Saya kira memang di sini sudah terjadi dinamika yang luar biasa. Kelihatan kan pada saat izin mengundurkan diri, Marwarar Sirait bilang bahwa dia akan mengikuti jejak Jokowi, begitu. Baik. Lalu, Mas Umam, apakah kemudian faksi yang disebutkan sudah terjadi lama ini antara loyalis Jokowi dengan PDIP itu sudah, apakah ini merupakan yang diperlihatkan oleh Marwarar ini hanyalah puncak dari gunung es atau sebenarnya di bawahnya masih banyak? Nanti dijawab setelah jeda ya, Mas Umam ya. Kami kembali saat lagi. Sebelum saya melanjutkan ke Mas Hairul Umam, selaku pakar politik, kita sudah bergabung juga bersama dengan mantan politikus PDIP, ada Bang Marwarar Sirait. Selamat sore, Bang Ara. Selamat sore. Baik, Bang Ara, tadi di segmen sebelumnya ada pernyataan dari Mas Ginting yang mengatakan, Slamet Ginting mengatakan bahwa ini ada faksi antara Bang Ara sebagai loyalis Joko Widodo dengan pihak Partai PDI Perjuangan yang sudah lama terjadi sebenarnya. Apakah memang karena alasan itukah yang kemudian menumpuk hingga saat ini, hingga akhirnya Bang Ara memutuskan untuk keluar dari PDI Perjuangan? Ya, selamat sore. Saya sudah jelaskan ya, tadi dari Ivan juga, bahwa kami di PDI itu sangat mengidolakan Bung Karno. Mengidolakan karena ajaran-ajarannya dan juga bagaimana sikap-sikapnya, ya. Jadi sebagai contoh Bung Karno itu mengajarkan kita untuk membela Wong Cilik. Saya melihat yang membela Wong Cilik itu justru Jokowi. Tidak ada presiden yang mengantarkan antara desa sebesar Jokowi. Jadi PDIP sudah melenceng dari jalur begitu? Saya boleh jelaskan ya. Silakan. Ya, supaya jelaskan lengkap. Jadi seperti dia datang pada saat COVID, dia mengetuk rumah-rumah rakyat yang sangat sederhana, dia membantu di masyarakat itu. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana juga anggaran desa yang begitu besar, ya, bagaimana pembangunan dari desa, makanya beliau sangat dicintai di desa. Sebaliknya juga bagaimana beliau seperti ajaran Karno, kita tidak boleh jadi antek-antek asing. Ya, bagaimana Freeport sekarang mayoritas punya Indonesia, ya, dari dulu punya Amerika, mayoritas sekarang punya Indonesia. Bagaimana soal nikel, juga soal sawit. Bagaimana Pak Jokowi tidak takut terhadap tekanan Uni Eropa. Dulu Bung Karno membuat non-blok supaya tidak bisa ditekan. Kita punya kekuatan ada di Asia, ya, di selatan dan di utara. Terhadap blok barat yaitu Amerika dan blok timur. Waktu itu Uni Soviet sebelum bicara dengan Rusia, di Rusia. Jadi dan penting juga ini ya buat semua ya. Bicara soal Pancasila, Bung Karno jelas ya bagaimana konstitusi dalam Pancasila. Yang membuat menjadi hari lahirnya Pancasila 1 Juni itu adalah Pak Jokowi. Jadi menurut saya melihat betul dan meyakini justru figur Jokowi itu adalah figur yang bisa menunjukkan
representasi daripada Bung Karno yang memang menjadi orang menjadi tokoh sentral yang bagaimana kita memperjuangkan ideologi itu. Itu yang saya lihat. Oke, Bang Marwarar, tapi ini cukup menarik. Anda orang yang sudah lama sekali mengabdi kepada PDIP sebagai kader. Anda juga merupakan anak politisi hebat dari PDIP. Kemudian Bang Marwarar memutuskan untuk hengkang dari PDIP ketika 1 bulan menjelang pemungutan suara. Ini ada yang berpikir akan memberikan sebuah pukulan begitu. Abang merasa tidak ini akan memberikan pukulan dengan keluarnya Abang dari PDIP? Saya kan nggak punya jabatan apa-apa. Ketua DPP juga saya enggak. Ya, Ketua Umum Taruna Merah Putih juga enggak. Anggota DPR juga enggak. Saya nggak punya jabatan apa-apa di PDI Perjuangan. Jadi nggak usah dianggaplah nggak penting kok saya itu. Jadi saya pikir bukan sesuatu yang harus diperhitungkan sedemikian besar. Mungkin media saja yang membesarkan seperti itu ya. Artinya kan tapi ada anggapan juga yang kemudian terbentuk anggapan bahwa PDIP jadinya tidak solid nih. Apalagi sebelumnya sudah ada Bang Budiman Sujatmiko yang juga keluar dari PDIP. Ya, semua orang punya alasan ya. Dan bagi saya yang memang bapak saya Pak Sabang Sirait adalah deklarator dari PDI tahun 73. Ya, waktu itu PDI itu fusi dari Parkindo, bapak saya dari Partai Indonesia, Partai Katolik, Urba, IPI, dan PNI. Dan kemudian menjadi PDI Perjuangan berikutnya. Saya juga dari kecil, saya sudah pasang spanduk di Bundaran HI. Kelas 2 SMA saya sudah menjadi saksi di TPS. Waktu 27 Juli saya ada di lapangan bersama dengan teman-teman saya, teman-teman saya yang ada di kantor DPD Perjuangan Jatiponegoro. Ya. Tapi menurut saya kepentingan negara atau kepentingan partai ya, saya merasa itu begitu. Saya diajarkan itu bahwa kepentingan negara harus di atas kepentingan partai. Oke, Bang, begini Bang. Dan saya yakin langkah saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi itu benar. Itu buktinya apa? Pak Jokowi approval ratingnya paling tinggi dunia, paling 75-80%. Ya, kita tahu beberapa bulan lalu masih ada Narendra Modi ya dari India, tapi sudah kalah dengan Jokowi. Gak gampang loh orang presiden mau lengser berapa bulan lagi, tapi masih punya approval rating setinggi itu. 8 dari 10 orang Indonesia itu percaya sama Jokowi. Saya termasuk bagian dari 8 dari 10 orang itu. Oke, Bang, oke lah Bang, kalau Abang bilang bahwa Abang nggak punya jabatan apapun di PDIP, tapi kenapa keluarnya di masa seperti pemilu saat ini? Apakah Abang akan pindah ke partai politik lain? Dan kemana kira-kira yang akan Abang dukung nantinya? Kalau pindah partai dalam waktu dekat, saya belum berpikir untuk itu. Tapi kalau untuk memilih pasangan, terus terang saya akan menentukan sikap dalam beberapa waktu ke depan. Dan terus terang saya juga tertarik ya. Saya melihat figur Prabowo yang bertarung 2 kali pilpres ya. 1 kali juga dengan Pilgub di Jakarta dengan Jokowi. Bertarung sangat keras. Tapi mereka ya pada saatnya bersatu itu Pak Prabowo itu walaupun banyak pendukung yang nggak setuju, menganggap Prabowo itu pengkhianat, begitu juga Jokowi, banyak yang pendukungnya nggak suka kalau Prabowo diajak ke pemerintah, mereka bisa bersatu buat negara kita. Menurut saya itu contoh baik. Coba bayangkan kalau Indonesia, politisinya semuanya bertarung terus, nggak punya jiwa kenegarawanan. Nah kita melihat contoh baik bagaimana politisi bisa mentransformasi menjadi negarawan pada figur Jokowi dan Prabowo. Saya melihat itu konkret. Saya tahu persis lingkarannya Pak Jokowi ada yang nggak setuju dengan Prabowo gabung. Lingkaran Prabowo juga begitu menganggap Prabowo berkhianat bergabung kepada Jokowi. Tapi mayoritas Indonesia pesan kepada ekonomi, kepada bisnis, kepastian hukum, kepastian politik sangat bagus. Saya melihat ini waktunya kita bicara rukun. Jangan hanya pidato-pidato, tetapi juga bersatu. Lihat Pak Jokowi. Begitu banyak partai yang mendukung dia. Dia bukan ketua umum partai dan tidak perlu jadi ketua umum partai. Tapi bagaimana partai-partai bisa ya mendengarkan dia. Itu bukan karena pakai power, kekuasaan. Karena kepercayaan, karena nyaman, karena rukun. Saya rasa itu yang perlu kita pelajari dan membedakan. Presiden yang dicintai dan presiden atau yang menggunakan power. Kalau saya lihat Pak Jokowi dengan menggunakan
dia dicintai, dipercaya rakyat dan juga elit politik. Oke, jadi Anda mengatakan ada tadi ada konsep kerukunan tadi. Apakah jadi Anda melihat bahwa tidak masalah nanti ketika Anda yang tadinya di PD Perjuangan kemudian sekarang keluar dan Anda setuju dengan gerakan dari Pak Jokowi yang dianggap mendukung dari Pak Prabowo Subianto untuk pemilu kali ini, Pak? Bang. Saya yakin, saya sangat dekat dengan Pak Jokowi dari sekitar tahun 2006. Saya diberikan kesempatan menjadi ketua Piala Presiden paling nggak beberapa kali, 4 kali bola, 1 kali bulu tangkis, 1 kali basket. Bola waktu itu pertama dengan Pak Erick Thohir. Bagaimana komitmen mereka, ya, ketua PSSI dan juga presiden. Nggak. Kita beruntung ada Erick dan ada Pak Jokowi yang memberantas mafia bola di Kapolri. Saya melihat ini orang-orang baik ini ke depan harus tampil terus untuk memimpin Indonesia. Oke. Dan harus berperan terus. Saya bagaimana karakter daripada Jokowi dan Prabowo, menurut saya adalah karakter-karakter juara. Karakter yang mau mengalahkan ego-egonya termasuk tekanan dari pendukungnya untuk bersatu. Yeah. Dan saya melihat itu ada di figur Prabowo. Dia juga loyal selama 4 tahun ini sama Jokowi. Dan dia juga menurut saya, ya, fraksinya di DPR, Gerindra selalu mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi. Dan kerukunan itu tidak basa-basi kan. Koalisi Pak Jokowi rukun bisa dengan Pak Jokowi bisa baik-baik walaupun Pak Jokowi bukan ketua umum partai. Yeah. Itu yang mungkin kita perlu pelajari sebagai politisi, bagaimana politisi mentransformasi dirinya menjadi negarawan, lebih mementingkan bangsanya daripada kepentingan partai sendiri. Jadi Bang, Abang memutuskan untuk keluar dari PDIP karena memang ingin mendukung Prabowo Subianto. Saya mengikuti jalannya Pak Jokowi. Oke, kalau dibilang saya mengikuti arahnya Pak Jokowi. Tapi saya melihat, kalau saya melihat, kita kan dekat. Kalau kalian sudah dekat sama seseorang, nggak usah ngomong juga tahu kok. Di sini kan ada pengamat hebat nih yang sangat saya kagumi nih, Mas. Ya, Mas Ubran ya. Mas, selamat sore Mas. Ya. Bang Ara. Ya, gitu. Kalau saya melihat jelas, apakah Pak Jokowi hatinya sama Pak Prabowo dan saya yakin hati Pak Jokowi ada bersama Pak Prabowo. Oke, Bang Ara, terakhir mungkin, kalau Anda mengatakan Anda mengikuti langkahnya Pak Jokowi, tapi sampai saat ini Pak Jokowi juga tidak memutuskan untuk keluar dari PD Perjuangan, Pak. Ya nggak apa-apa, itu haknya Pak Jokowi. Hak saya kan juga, saya punya politik. Ini kan sukarela. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Anda bisa pindah dari TV One ke Metro TV, ke CNN, itu adalah kalian juga kan. Lalu ikutin hati kalian ya. Baik. Oke, baik. Kalian kan banyak yang bolak-balik juga. Siap. Baik, terima kasih Bang Marwara Sirait. Sukses untuk karir politik Anda ke depan. Wah, saya ngomong gitu langsung terima kasih ya. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan Bang Marwara. Hati-hati ya, benar ya. Baik. Oke, thank you ya. Baik, terima kasih Bang Marwara. Nanti kita akan membahasnya tadi, hasil perbincangan kita dengan Bang Marwara, kita akan bahas bersama dengan para pakar politik yang sudah bergabung sama kami. Usai jeda, kami kembali saat lagi. Saya ingin sekarang ke pakar politik yaitu Mas Khoirul Umam. Mas Khoirul Umam, kita sudah menyimak pernyataan dari Bang Marwara tadi alasan kenapa keluar dari PDIP, memutuskan untuk searah dengan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Dan tadi juga secara gamblang menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Dan keluar dari PDIP atau katakanlah pamit dengan dari PDIP ini dilakukan ketika sebulan menjelang pemungutan suara. Apa yang mungkin bisa kita capture dari ini semua? Bagaimana dampaknya kepada PDIP? Ya, memang tidak ada dampak elektoral dalam konteks skala yang cukup masif. Tetapi diakui atau tidak, keluarnya Marwara Sirait atau Mas Ara ini akan memberikan dampak psikologis yang cukup signifikan. Terutama kepada kader-kader muda, banteng-banteng muda yang selama ini dipercaya sebagai bagian dari kekuatan militan dan ideologis dari PDIP. Karena Ara bukan yang pertama, Ara menjadi nama kedua yang juga merepresentasikan nama politisi muda yang kemudian hengkang dari PDIP. Sebelumnya ada Budiman Sujatmiko. Nah, kalau misal kemudian kita cermati, seolah ini terpola. Seolah-olah kemudian mereka yang muda, yang memilih arah pada D, seolah kemudian tidak diberikan ruang di PDIP, sehingga kemudian mereka mengambil keputusan untuk keluar dari PDIP. Nah, oleh karena itu, situasi ini menjadi pukulan cukup telak bagi PDIP, terutama menjelang satu
bulan menuju pencoblosan di pemilu 2024 ini. Nah, yang menjadi agak mengerikan lagi dan barangkali perlu diantisipasi jika ARA menyampaikan statement bahwa dia mengikuti langkah atau jejak Jokowi. Kalau misal kemudian saat ini posisi Mas ARA hengkang dari PDIP, maka statement untuk mengikuti langkah dan jejak Jokowi bisa saja itu adalah sebuah kode keras dari Mas ARA. Barangkali Presiden Jokowi sendiri juga akan menyatakan sikap secara terbuka untuk keluar dari PDIP. Dan ini harus diantisipasi betul. Jangan sampai kemudian PDIP sendiri tidak siap secara kelembagaan sehingga kemudian terjadi koreksi elektoral yang cukup signifikan. Terutama dalam hitungan hari menjelang pemilu di 14 Februari ini. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah konsolidasi kekuatan secara penuh dan memastikan supaya kemudian tidak terjadi bedol deso dalam konteks kekuatan-kekuatan pemilih muda dan juga kader-kader banteng muda di PDIP hengkang dari partai tersebut. Dan kalau misalnya kita cermati, hari ini saja sudah ada gerakan yang cukup masif dilakukan oleh kader-kader muda di Majalengka, kemudian di sejumlah titik yang lain, yang sebenarnya juga bagian dari bentuk solidaritas kepada ARA. Dan tentu ini bisa saja kemudian menjalar ke tempat-tempat lain dan betul-betul tidak produktif. Terlepas dari apapun motifnya, apakah kalkulasinya sangat pragmatis, tetapi hengkangnya ARA, putra dari politisi senior, ideolog, termasuk juga loyalis dari Bu Megawati Soekarno Putri, ini akan menjadi pukulan telak secara psikologis bagi PDIP, dan kalau misal tidak diantisipasi, akan menciptakan koreksi elektoral yang harus diantisipasi oleh mereka sendiri. Demikian. Mas Umam, bisakah dikatakan bahwa apa yang dilakukan Marwarar ini dengan mengatakan bahwa dirinya juga mengikuti langkah Joko Widodo ini menggambarkan juga suara kebatinan dari Pak Jokowi terhadap PDIP? Oh iya, jelas. Karena bagaimanapun juga sikap dari ARA tentu bukan dalam kapasitas untuk membenturkan antara Pak Jokowi dengan PDIP, tetapi betul-betul menggambarkan bagaimana kemudian suasana psikologis di lingkaran Pak Jokowi, yang artinya ini adalah sebuah sinyalemen politik yang cukup kuat bahwa ada kegundahan, ada semacam kalau misal kita istilahkan talak tiga, kita istilahkan sebagai titik pisah, itu sudah terjadi. Hanya sekarang belum dilakukan secara terbuka, belum dideklarasikan secara terbuka. Dan hal itu dikonfirmasi oleh beberapa sinyal yang sangat terbuka kemarin. Pertama misalnya, Presiden Jokowi bertemu dengan hampir semua pimpinan partai-partai pengusung Prabowo Gibran. Dan dalam konteks aturan ADART partai, itu adalah sebuah bentuk pembangkangan terbuka bagi PDIP. Karena PDIP sendiri juga mensyaratkan bagi kader-kadernya, para petugas partainya, untuk tunduk ikut pada amanah dan juga keputusan politik partai. Yang kedua, kemarin ketika Jokowi tidak hadir di HUT ke-51 PDIP dan kemudian memilih untuk melawat di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, itu adalah sebuah bentuk ikrar bahwa dia tidak ingin lagi menjadi bagian dari petugas partai di PDIP, tetapi petugas negara. Maka hal ini saya kira sinyalnya cukup kuat dan tinggal kita antisipasi bagaimana perkembangan sikap dari personal Jokowi itu sendiri. Oke, baik. Sekarang terakhir saya ingin ke Bang Slamet Ginting. Kalau kita melihat kondisi seperti ini, tampaknya situasi psikologis lagi kurang mengenakan begitu. Dengan apalagi terakhir ada generasi muda dari PDIP yang keluar dari partai PDIP dan mengatakan mengikuti jejaknya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bisakah PDIP mungkin katakanlah rebound dari kita menyebutnya ada berbagai macam hal-hal yang mungkin tidak mengenakan bagi PDIP saat ini? Bang Slamet. Halo, Bang Slamet Ginting bisa mendengar kami? Ya, halo. Ya, silakan. Ya bisa. Ini jelas menandakan bahwa hubungan antara Jokowi dengan PDIP bukan hanya di persimpangan jalan, tapi betul-betul sudah pecah kongsi. Ini menandakan bahwa bukan lagi secara implisit, tapi juga secara eksplisit hubungan itu sudah putus dalam pengertian talak tiga. Kalau seperti yang tadi disebutkan, tinggal kemudian deklarasi perpecahan itu. Karena jelas bahwa ARA mengikuti Jokowi dan kemudian siapapun tahu di belakang Jokowi itu dalam kampanye ini kan sudah jelas bahwa
PSI tegak lurus dengan Jokowi. Maka Jokowi diartikan berada di Partai Solidaritas Indonesia. Jadi kemungkinan Marwarar Sirait itu akan lebih condong ke PSI. Apakah kemudian akan menggerus suara PDIP? Kita bisa bedah dari sisi internal dan eksternal. Sisi internal, barangkali PDIP juga merasa lega karena kemudian kader yang sudah tidak loyal sudah menyatakan dirinya keluar. Nah, sehingga seleksi alam siapa yang tunduk dan patuh pada kepemimpinan partai di bawah Megawati ini, maka dia harus tunduk. Yang menjadi persoalannya adalah apakah organisasi Taruna Merah Putih itu juga akan tetap loyal kepada PDIP, apakah kemudian justru akan berbalik arah. Ini sehingga dampaknya adalah orang-orang yang masuk dalam struktur Taruna Merah Putih, termasuk caleg-calegnya, bisa saja kemudian dievaluasi. Nantinya barangkali ada kemudian fakta integritas untuk loyalitas kepada partai. Saya kira kalau bicara tentang loyalitas, Megawati jelas keras tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apakah kemudian akan menurunkan suara PDIP? Tentu masih harus dibuktikan dalam pemilihan umum nanti, begitu. Baik, terima kasih Bang Slamet Ginting, terima kasih juga Mas Chairul Umam sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu bagaimana langkah ke depan dari PDIP dan apakah kemudian langkah dari arah ini justru akan memicu eksodus lainnya dari kader-kader muda PDIP. Kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih semuanya, selamat sore. Assalamualaikum.